أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para subscriberku, para netizen yang saya cintai dan saya hormati, kami dari channel Cerita Sejarah Dunia Islam kembali hadir untuk memberikan sebuah kisah di mana kisah ini dialami, atau sebuah kisah mengenai para waliullah, nabi-nabi dan para rasul. Pada kali ini saya akan memberikan kisah atau menceritakan kisah yang ada yang pernah terjadi, yang dialami oleh Nabi Musa. Saya akan menceritakan bagaimana seorang Nabi Musa, mulai beliau dari lahir dan kisah-kisahnya. Kita akan coba mengisahkan kisah Nabi Musa secara terperinci. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sedang dalam dilimpahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, melimpah lagi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu agar dan klik tombol notifikasinya agar apabila ada video kami yang terbaru akan langsung bisa dinikmati, ditonton oleh kalian semua para subscriber dan netizen dari channel Cerita Sejarah Dunia Islam. Kisah Nabi Musa alaihissalam menjadi salah satu dari 25 kisah Nabi yang memiliki banyak hikmah dan menjadi tauladan bagi semua umat muslim di dunia ini. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang namanya paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun
Nabi Musa alaihissalam dicintai dan dihormati dalam agama Islam karena menjadi nabi sekaligus rasul. Umat muslim percaya pada semua Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam beberapa bagian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya di dunia ini, di bumi ini. Nabi Musa alaihissalam juga diutus kepada orang-orang Israel atau Bani Israel untuk membuat mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikanlah kitab Taurat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat kepada Musa, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengannya para nabi yang menyerahkan mereka kepada kehendak Allah, menghakimi orang-orang Yahudi dan para nabi dan para imam, juga menghakimi orang-orang Yahudi dengan Taurat, karena kepada mereka dipercayakan perlindungan kitab Allah dan mereka menjadi saksinya." Al-Quran, kitab Al-Quran surat 5 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun dalam Al-Quran adalah kebenaran. Ini adalah kisah konspirasi politik dan penindasan yang tidak pernah mengenal batas. Dalam Al-Quran juga disebutkan, "Kami membacakan kepadamu sebagian dari berita Musa dan Fir'aun dengan benar, dan orang-orang yang berfirman, sesungguhnya Fir'aun meninggikan dirinya di bumi dan membuat orang-orangnya sekte, melemahkan semua kelompok, yaitu Bani Israel di antara mereka, membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan perempuan mereka hidup. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar dan kejahatan, penindasan tiran." Al-Quran surat ke-28 ayat 3 dan 4. Setelah ini akan dijelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam secara rinci dari awal kelahirannya hingga bagaimana Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di rumah Fir'aun dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi dalam hidupnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di dunia ini. Musa atau Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa Fir'aun yang dalam sejarah merupakan masa paling bermuatan politik. Fir'aun merupakan salah satu kekuatan dominan di negeri tersebut. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai dewa karena sangat kuat dan tidak ada yang bisa melawannya. Fir'aun membagi-bagikan golongan kelas, membagi orang-orang ke dalam kelompok dan suku. Orang-orang Yahudi, anak-anak Bani Israel ditempatkan pada tingkat yang terendah dari masyarakat di Mesir. Mereka adalah budak dan pelayan. Keluarga Musa, Nabi Musa alaihissalam itu sendiri termasuk dari anak-anak Israel tersebut. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi ancaman bagi Fir'aun. Inilah kisahnya. Beberapa saat sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, Fir'aun diberitahu kepada bahwa ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan segera lahir dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Raja Fir'aun mendengar hal itu, raja yang kejam itu memerintahkan semua prajuritnya agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit-prajurit Fir'aun dengan semua perintah. Namun rencana ternyata telah disiapkan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam untuknya.
Saat ia mendengar prajurit-prajurit raja kerajaan Fir'aun ke rumahnya, Nabi Musa alaihissalam dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam kata-kata ini, maka kami kirimkan ilham ini kepada ibu Musa, susulah anakmu, tetapi jika kamu khawatir tentang dia, buang dia ke dalam sungai. Tetapi jangan takut atau bersedih hati, karena kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya salah satu dari utusan kami. Ada surat ke-28 ayat 7. Keranjang yang berisi bayi Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil hanyut menuju istana kerajaan Fir'aun. Setelah ditemukan oleh anak buah atau prajurit dari kerajaan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dibawa kepadanya. Nabi Musa alaihissalam sempat ingin langsung dibunuh oleh Fir'aun karena mencurigai kemungkinan ini adalah anak dari Bani Israel tersebut. Namun istrinya Asia yang merupakan seorang wanita soleh menahannya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Istrinya tersebut akhirnya meminta untuk mengadopsi anak tersebut dan Fir'aun pun menyetujuinya. Asia kemudian berusaha untuk memberi makan Nabi Musa alaihissalam yang terus-terusan menangis dengan memanggil beberapa wanita yang akan membantunya. Namun semua susu dari wanita yang mencoba menyusuinya itu ditolak oleh bayi tersebut. Karena hal itulah Allah Subhanahu wa taala, ibu Musa alaihissalam dipertemukan kembali dengan anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ibu dari Nabi Musa alaihissalam, bertemukan kembali dengan anaknya di istana Fir'aun, yang dimana adalah musuh terbesar dari anaknya. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di rumah Fir'aun dan terbiasa dengan urusan negara. Ketika beranjak usia dewasa, sekali terlibat dalam perkelahian antara orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Nabi Musa alaihissalam mengakibatkan pembunuhan secara sembrono. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian, tempat di mana ia menikahi Safra, putri Nabi Shu'aib alaihissalam. Setelah tinggal beberapa waktu di Madian, beliau pergi untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya ke Mesir di malam dengan cuaca dingin yang parah, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya melihat ada api di kejauhan saat tersesat. Istrinya pun disuruh untuk tetap tinggal di tempatnya dan ia pergi ke api tersebut. Saat mendekati api, Nabi Musa alaihissalam melihat bahwa api itu berasal dari pohon hijau, tetapi tidak ada seseorang pun yang hadir. Nabi Musa alaihissalam memperhatikan sekitarnya dengan terheran-heran, dan tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Suara itu menyuruhnya untuk melempar tongkatnya ke tanah. Setelah Nabi Musa alaihissalam melemparnya, tiba-tiba saja tongkatnya berubah menjadi ular dan membuatnya ketakutan. Nabi Musa alaihissalam kemudian diperintahkan untuk mengangkat ular tersebut tanpa rasa takut, dan ketika dia melakukannya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Kemudian tangan Nabi Musa alaihissalam diminta untuk diletakkan di bawah ketiaknya. Ketika dia menariknya lagi, tangannya bersinar dan cahaya terang seperti matahari. Suara ilahi berkata kepadanya, "Wahai Musa, ini adalah dua tanda kebesaran Tuhanmu. Kembalilah kepada Fir'aun dan kaumnya dan ajaklah mereka menghadap Tuhanmu."
Kemudian Fir'aun memanggil semua penyihir-penyihir hebat ke istananya, sehingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir yang dipanggil merasa tidak khawatir. Kemudian potongan-potongan tali dilemparkan ke tanah dan menggeliat seperti ular. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya ke bawah, ular itu memakan semua potongan tali. Para penyihir segera menyadari bahwa itu bukan sihir, melainkan keajaiban, dan bersujud sambil berkata, "Kami percaya pada iman Musa." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperingatkan Fir'aun bahwa ia akan menghukumnya dan umatnya jika mereka melanjutkan mengikuti Fir'aun dan tidak menerima iman dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Fir'aun terlalu angkuh untuk mendengarkan peringatan itu. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya dihukum, sehingga negara itu dilanda kelaparan. Kawanan belalang memakan hasil panen. Sungai Nil meluap dan menyebabkan kehancuran besar. Bahkan orang-orang menderita kutu dan tumor. Ketika hukuman tersebut terjadi, semua orang pun bergegas mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan memintanya untuk berdoa agar mendapatkan bantuan dan berjanji akan mengikuti agamanya. Tapi ketika Nabi Musa sudah berdoa, agar mendapatkan bantuan dan berjanji akan mengikuti agamanya, tetapi ketika Nabi Musa sudah berdoa dan keadaan sudah kembali normal, orang-orang tersebut kembali menyembah berhala. Orang-orang Bani Israel pun dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat ke Palestina. Fir'aun yang mengetahui pelarian itu langsung bergegas untuk menyusul mereka dan dengan membawa pasukan besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di Laut Merah bersama dengan orang-orang Bani Israel, terlihat Fir'aun menuju ke arah mereka dan mereka yakin bahwa akan dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam memukul air laut dengan tongkatnya dan air terbelah, membuat jalan yang kering. Orang-orang menyeberangi dengan aman. Ketika Fir'aun melihat jalan itu, dia memasuki laut dengan memimpin pasukannya. Namun saat Fir'aun sudah berada di tengah-tengah laut, air yang terbuka tiba-tiba kembali menutup Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun pun tenggelam bersama dengan pasukannya dan meninggal. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam yang menjadi tauladan bagi semua umat muslim di dunia ini yang ada di seluruh dunia. Kisah tersebut memperlihatkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan kebesaran serta kekuasaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Begitulah kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa saya ceritakan atau bisa saya kisahkan, mulai beliau Nabi Musa alaihissalam lahir sampai ada beberapa hal yang terjadi seperti mukjizat membelah Laut Merah menjadi dua. Terima kasih kepada semua para netizen yang menyempatkan mendengarkan kisah kami mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas kekhilafan atau kekurangan dalam menjelaskan semua kisah tersebut secara detail. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami. Kami hanyalah manusia biasa, tempatnya salah. Dan kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut, karena kebenaran
atau yang benar, yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para netizen. Sekali lagi, yang belum subscribe tolong di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga kalau ada yang dan tinggalkan komen dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.